Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Umis Pratiwi, mahasiswa IAI Tarbiyatul Thalabah. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Apa itu asuransi? Asuransi secara bahasa adalah saling menanggung atau menanggung bersama. Sedangkan secara istilah, sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Selanjutnya, unsur-unsur asuransi. Yang pertama, pihak tertanggung, pihak penanggung, akad atau perjanjian, pembayaran iuran atau premi, kerugian, kerusakan atau kehilangan, serta peristiwa yang tidak bisa diduga. Sejarah asuransi. Asuransi bermulai dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan akilah. Akilah berarti saling memikul dan bertanggung jawab satu sama lain yang bersifat kekeluargaan. Di Indonesia, keberadaan asuransi syariah dibuktikan dengan didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia pada 24 Februari 1994. Adapun tujuan asuransi yaitu melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Dasar hukum asuransi yang pertama ada pada surat Al-Maidah ayat 2, yang kedua surat An-Nisa ayat 9, dan hadis riwayat Abu Hurairah. Rukun asuransi yang pertama kafil atau orang yang meminjam, kemudian makfullah orang yang berpiutang, makful anhu orang yang berhutang, dan makful bih utangnya. Selanjutnya syarat dan larangan asuransi syariah. Yang pertama adalah balik, kemudian berakal, bebas berkehendak, tidak mengandung gharar, tidak mengandung maisir, dan tidak mengandung riba. Prinsip asuransi di antaranya adalah tauhid, keadilan, ta'awun, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan praktek riba, larangan praktek gharar, dan larangan praktek judi. Selanjutnya yaitu bank syariah. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI. Adapun sejarah bank syariah dimulai pada tahun 1990. MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam Indonesia. Dan dari hasil kinerja tim perkembangan MUI inilah yang kemudian melahirkan bank syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau disingkat BMI pada tanggal 1 November 1991. Adapun dasar hukum bank syariah terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah ada 3. Yang pertama yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa pelayanan. Prinsip penghimpunan dana ada 2, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Sedangkan prinsip penyaluran dana ada 3, yaitu jual beli, investasi, dan sewa menyewa. Prinsip jasa pelayanan bank syariah terdapat 4, yaitu wakalah, hawalah, kafalah, dan rohn. Kemudian koperasi syariah. Koperasi syariah yaitu badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sejarah koperasi. Koperasi lahir pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi liberal, namun koperasi yang lahir belum berdasarkan asas yang sesuai dengan syariah Islam. Kejadian tersebut memicu lahirnya koperasi yang berdasarkan syariah Islam dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Perkembangan koperasi yang berlandaskan syariah Islam di Indonesia pertama kali lahir dalam bentuk paguyuban usaha yang bernama Sarekat Dagang Islam
atau disingkat SDI, yang didirikan oleh Haji Saman Hudi dengan beranggotakan para pedagang Islam. Pada tahun 1992 lahirlah koperasi syariah pertama di Indonesia. Terbentuknya koperasi syariah juga didukung adanya lembaga BMT. Selanjutnya, dasar hukum koperasi syariah. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri KUKM nomor 16/M/KUKM/4/2015. Terakhir yaitu kegiatan dan usaha koperasi syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana, kedua penyaluran dana, ketiga investasi atau kerjasama, keempat jual beli, kelima pelayanan jasa, keenam pengalian utang atau disebut hawalah, ketujuh pegadaian syariah atau rohn, kedelapan pendelegasian mandat atau wakalah, kesembilan penjamin atau disebut kafalah dan pinjaman lunak. Sekian penjelasan mengenai asuransi syariah, bank syariah dan koperasi syariah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.